Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja yang membuat kami boleh ada di tempat ini. Kami sehat, kami kuat. Sebagai bukti bahwa kami sehat dan kuat, kami ada di tempat ini dalam satu perjalanan dari rumah ke tempat ini. Dan kami percaya di tempat ini kami akan sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu menyerahkan secara khusus keberadaan hamba-Mu di atas mimbar ini untuk berbicara kepada seluruh jemaat ini, bukan dengan kuat gagah dan hebatnya hamba, bukan dengan kefasihan manusia berbicara. Biarlah Engkau ambil alih 100%, agar sungguh-sungguh hamba berbicara oleh karena Allah menghendaki isi hati Tuhan disampaikan melalui hamba-Mu ini dan disalurkan kepada seluruh jemaat, sehingga jemaat boleh menerima pesan-pesan Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Beberapa kali saya melihat ada usaha untuk mencatat sebelum khotbah waktunya berapa lama yang dipakai di dalam keseluruhan waktu yang kita pakai untuk ibadah dari awal sampai akhir ya. Memang kita ibadah 2 jam ya, tetapi tidak harus 2 jam. Kalau memang bisa selesai lebih cepat ya, mungkin jemaat juga akan lebih nyaman. Karena daya tahan jemaat itu tidak terlalu lama Bapak Ibu. Ya syukur-syukur jemaat bisa tetap fokus selama kurun waktu yang cukup lama tadi ya. Saya lihat Bu Darius ya, dia mencatat ya. Jadi berapa lama ini sebelum khotbah, misalkan 40 menit, 45 menit. Berapa lama ya? Ya Bu Hadi, oh Bu Darius ya, sorry ya Bu ya, maafin ya Bu ya. Ya, jadi berapa lama pengkhotbah itu berbicara, catat ya. Setelah itu berapa lama ada ritual apalagi, berapa lama ya. Saya tidak mengerti maksud daripada pencatatan itu. Apakah untuk evaluasi periode sebelum khotbah itu berapa lama, khotbah itu berapa lama, setelah itu berapa lama, kemudian kita selesai ya. Tapi saya pikir ini hal yang baik, hal yang positif ya, sebagai evaluasi untuk kita ya. Jadi evaluasi untuk kita maksudnya bukan evaluasi untuk gereja, bukan. Tapi untuk pengkhotbah, untuk jemaat ya. Karena kedua belah pihak ini harus merasa oke. Jemaat juga merasa oke. Ya, pengkhotbah juga merasa oke ya. Khotbah kalau 2 jam ya jemaatnya langsung pada pulang tuh, pada kagak mau dengerin ya. Ya, jadi ada batas, memang ada batas kemampuan kita untuk fokus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ibadah raya ini pada umumnya puncak daripada grafik ya, grafik perjalanan ibadah ini dari awal sampai selesai, itu puncaknya adalah di pemberitaan firman Tuhan. Pengkhotbah adalah hal yang menjadi prioritas. Siapapun yang berkhotbah di atas mimbar ini tidak terlalu penting ya. Tetapi dalam konteks secara umum, bahwa pengkhotbah itu adalah puncak ya dari ibadah raya, ibadah umum ya. Setelah itu pengkhotbah ini dalam kondisi seperti itu mestinya harus disupport ya dengan kondisi spiritual di dalam lingkungan gereja, melalui pujian, melalui penyembahan, supaya lebih ringan ya, si pengkhotbah juga lebih ringan ya, ada di sana ya. Nah, setelah itu baru kita slow down kembali, turun kembali. Jadi grafiknya itu begini, dari bawah naik kemudian turun kembali ya. Jadi mungkin ini hal yang baik bagi gereja untuk mengevaluasi hal tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, bosan rasanya kita mendengar bahwa kita adalah manusia berdosa. Tetapi saudara perlu menyadari hal yang fundamental, hal yang sangat penting. Sekalipun saudara tahu bahwa saudara berdosa, seringkali saudara tidak sanggup, tidak mampu untuk melepaskan diri dari perbuatan atau satu keadaan yang berdosa yang saudara lakukan berulang lagi ada di situ.
Ya, bagaimana dengan orang Kristen yang hidupnya seperti itu? Tahu kebenaran tetapi tidak sanggup lepas daripada dosa. Itu saudara pintar-pintar sudah tahu ya. Tetapi saya ingin kutip sedikit ayat Ibrani 10, 26, 27. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita terlena dengan rutinitas kita dan menganggap kekristenan itu permukaan. Asal aku ke gereja, asal aku tidak membalelo, asal aku tetap ada di on the track, semuanya akan beres. Kematian itu akan hanya memindahkan aku dari realita kehidupan di dunia kepada realita pengharapan yang tanda kutip 100% yang ada di tempat ini berharap berpindah ke surga. Ya, mari kita lihat, coba kita lihat. Ini firman sungguh sangat menakutkan Bapak Ibu. Ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, setelah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali dengan berbagai hamba Tuhan yang diundang oleh Pak Darius untuk ada di tempat ini memberitakan kebenaran, dan saudara tidak sanggup keluar dari sana, saudara ternyata tidak ada di surga loh. Saudara akan binasa. Sangat jelas. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka itu adalah satu konteks sebab akibat. Itu maka. Oleh karena ini maka kamu akan begini. Oleh karena kamu lapar, maka kamu mencari makanan. Itu akibatnya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada pengampunan lagi. Saya nggak bisa baca loh. Orang per orang di tempat ini hidupmu di luar gereja, saya tidak bisa ngerti. Tapi ayat ini moga-moga bisa membantu saudara untuk segera tinggalkan dosa yang sangat menarik itu, yang di sana saudara sudah susah sekali untuk lepas di sana. Dan yang paling menarik adalah ayat berikutnya. Ini adalah ayat yang sifatnya strengthen, penguatan. Penguatan, apa dampak daripada saudara tidak diampuni? Itu Bapak Ibu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan atas penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara meremehkan kebenaran. Saudara mulai terbiasa dengan hal-hal yang keluar dari esensi kekristenan. Saudara pikir kekristenan itu sama seperti di Islam. Cukup aku tahu hari Jumat aku ke masjid. Cukup aku tahu hari Minggu tidak boleh tidur-tiduran di rumah. Aku harus berangkat ke gereja. Cukup kalau nanti aku sampai gereja, yang penting aku tidak cengenges, duduk diam saja, ikut memuji Tuhan dengan baik. Setelah itu mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita selesai, kemudian keluar, saudara kembali lagi kepada satu kehidupan yang seperti orang beragama. Berusaha untuk menjadi baik adalah hal yang baik. Berusaha untuk menjadi bermoral adalah hal yang baik. Tetapi saudara perlu tahu bahwa orang yang seperti ini ya, tidak ada pengampunan dan dia akan binasa. Saya tidak mau menceritakan seseorang ya. Lebih baik saya bercerita tentang keluarga saya ya, keluarga saya. Jadi saudara tidak perlu merasa bahwa ini sepertinya untuk saudara, tetapi ini bagian dari keluarga saya. Cici saya, Bapak Ibu, itu sudah janda. Memang dia hidupnya tidak terlalu, ekonominya tidak terlalu baik. Ya, satu waktu ada teman kecilnya, pria, sama-sama sudah berumur. Kehidupan rumah tangganya di sana sangat tidak harmonis. Dan sudah dicampakkan oleh istrinya, tetapi mereka masih terikat dalam perkawinan. Cici saya berteman lama dengan temannya ini bertahun-tahun tanpa ikatan pernikahan. Ya, itu artinya hidup dalam
perzinahan, ya, hidup dalam perzinahan. Lalu saya kasih tahu cici saya bilang, ya saya tahu katanya, saya tahu. Tapi keadaan begitu sulit untuk melepaskan pria ini karena memang hati ini jatuh cinta. Si pria ini juga jatuh cinta. Ikatan cinta yang begitu kuat sehingga mengakibatkan mereka berpikir bahwa konsekuensi kematian pun akan mereka terima. Ya, konsekuensi kematian pun akan mereka terima. Karena saya sudah berkali-kali saya tunjukkan ayat ini pun, dia sulit sekali, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Tetapi itu tetap dia ada di sana. Jadi orang yang hidup di dalam dosa itu pasti Bapak Ibu, saudara akan kaget. Saudara tidak akan pernah ada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Nah, hari ini ada yang sangat hakiki mengenai bagaimana saudara ya merespon tentang kebenaran tadi, merespon kebenaran ini, mengaplikasikannya secara baik di dalam kehidupanmu. Bukan baik dalam posisimu, tadinya kamu jahat, kemudian jadi baik, tetapi tanda kutip ya kehidupan rohanimu sebenarnya kehidupan luaran. Ya. Untuk itu saya akan coba tampilkan gambar yang pertama. Ada beberapa gambar, tapi tidak lama Bapak Ibu ya. Paling 1,5 jam ya. Aman. Bukan ini yang pertama sekali. Pokoknya urut saja tuh. Yang pertama saya kirim. Nah. Ya. Saudara, kenapa kita susah lepas dari dosa? Karena tidak ada yang bisa melawan kekuatan jahat tadi. Kenapa? Karena kita telah memilih mematikan roh kita. Roh kita sudah mati. Itu kondisi orang berdosa. Roh kita sudah mati. Karena roh kita sudah mati, daging dosa itu masuk dari luar, bukan di dalam. Dosa ini masuk dari tubuh kita. Ini tubuh nih bagian luar. Ya. Kemudian masuk ke dalam jiwa kita, tidak ada perlawanan daripada roh. Akibatnya orang berdosa itu cenderung sulit sekali untuk lepas dari kebiasaan yang buruk, sekalipun kebenaran berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali diberitakan. Nah, ini adalah hal yang penting yang saudara perlu tahu. Saudara harus menghidupkan kembali roh saudara supaya ada perlawanan, supaya kekuatanmu ada dan saudara bisa lepas daripada dosa itu. Tanpa itu maka aktivitas rohanimu, ini aktivitas rohani, berkhotbah, bernyanyi, mempersiapkan tempat untuk ibadah, membersihkan WC, kemudian jemaat datang satu, salaman dan sebagainya, ibadah dimulai jam 9, itu semuanya adalah aktivitas rohani. Tetapi bagi Tuhan, dia nggak senang dengan aktivitas rohani yang dasarnya bukan didasarkan kepada kehidupan rohani yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Jadi esensi daripada kekekalan adalah roh kamu harus hidup, ya, sehingga roh yang hidup itu bisa melawan dosa. Nah, waktu saudara bisa melawan dosa, maka saudara akan menikmati satu damai sejahtera. Saudara tidak bisa lepas dari dosa. Jatuh bangun, itu enggak apa-apa. Tapi jangan diulang dosa yang sama di situ lagi, itu berbahaya. Ya, ini adalah gambar yang pertama. Yang kedua, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah memberitahukan tentang ini jauh sebelum ini datang. Berita Kejadian pasal 3 ayat 15 dulu, nanti kita lihat lagi.
Jadi dosa itu datang, kemudian Tuhan kasih tahu kalau kamu hidup di sana kamu mati, tapi kabar baiknya diberitakan bukan 10 tahun kemudian, bukan 20 tahun kemudian, saat itu juga Tuhan memberitahukan bagaimana saudara bisa diselamatkan. Aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan tuh marah sama iblis tadi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Ini adalah nubuatan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini, saya mau kasih tahu kepada saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti tentang perjanjian baru. Perjanjian baru seolah-olah mengisahkan tentang juru selamat. Padahal keselamatan itu, perjanjian baru itu sudah diawali oleh satu bayang-bayang. Perjanjian baru adalah penggenapan, tapi bayang-bayangnya sudah diberitahu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu yang paling awal sekali manusia jatuh dalam dosa. Tuhan sudah kasih tahu, ini namanya proto evangelium. Ini adalah perjanjian baru yang berbentuk bayang-bayang. Kabar baik sudah diberitakan sejak awal bahwa nanti kamu akan dikalahkan oleh keturunan perempuan ini. Kepalamu akan diremukkan, akan dikalahkan. Mari kita lihat gambar tadi. Ini adalah penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Saya perlu pelan-pelan Bapak Ibu ya, karena nanti ada ayat yang mendukung ya. Saudara, ini siapa? Ini siapa? Ini adalah keturunan perempuan tadi. Itu adalah Allah yang turun menjadi manusia melalui keturunan perempuan tadi. Daud, anak Daud katanya. Ini adalah anak Daud. Ini adalah Yesus, keturunan perempuan tadi. Bagaimana dia menyelesaikan gambar yang pertama tadi, roh manusia itu sudah mati. Bagaimana dia menghidupkan roh yang mati tadi? Tidak dengan pengajaran, tidak dengan kerajinanmu datang ke gereja, tidak dalam kondisimu menaikkan posisimu dari jemaat ke panatua. Saudara pikir kalau jadi panatua lebih safe kalau aku mati? Toh aku sudah berjuang, dalam waktu singkat aku jadi panatua. Setelah jadi panatua aku jadi PDP, pendeta pembantu. You sedang ditipu oleh iblis. Itu tidak esensial, itu tidak substansi untuk keselamatan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang paling substansi adalah saudara memahami ini. Yesus kemudian naik ke kayu salib. Pertanyaan saya, jemaat, kalau saya khotbah, saudara, saya berjanji kepada saudara, saudara pasti akan dapat sesuatu. Pasti. Ini bukan saya sombong, karena Tuhan tidak bisa pakai siapapun orang yang berkhotbah di tempat ini kalau kosong di dalamnya. Dia bisa mengurapi orang sesuai dengan kapasitas orang itu. Kalau orang itu nggak suka baca, orang itu tidak suka belajar tentang firman, orang itu tidak mendalami sesuatu dalam, ya dia bisa khotbah, bisa. Tapi khotbahnya Tuhan tidak bisa pakai untuk jadi berkat dalam konteks kebenaran yang jauh lebih mendasar. Saudara, ini adalah Yesus. Waktu Yesus naik ke kayu salib, Yesus mati enggak? Ada contekannya. Ya, ada contekannya, dia wafat. Ada contekannya. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, Yesus bisa mati enggak dengan bertambahnya usia? Misalkan dia 900 tahun, 1000 tahun, dia bisa mati enggak? Itu yang paling penting. Bisa ya? Harus jujur. Bapak sebisanya saja jawab. Bisa sebagai manusia. Dia adalah manusia, bukan keturunan Adam. Itu berita benarnya. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Jadi tidak sama dengan.
Kalau dia itu tidak tersentuh dosa, kematian tidak akan pernah datang. Kematian tidak akan bisa menyentuh orang yang tidak berdosa. Kalau saudara bebas dosa, dosa itu kerusakan tubuh. Dengan tambahnya umur, jadi kita rusak tubuh kita, organ kita rusak, kemudian kita mati. Itu semuanya dampak daripada dosa. Manusia ini adalah zero dosa. Tidak ada sedikit pun dosa di sana. Karena dia adalah Allah. Kalau dia tidak mati bisa. Tetapi Yesus mati karena punya misi untuk menyelamatkan saudara dari kekuatan dosa. Upah dosa mati supaya saudara menerima dia, saudara hidup. Bagaimana saudara bisa menikmati hidup kekal itu? Banyak orang ngomong secara dangkal, dia bilang, cukup percaya Yesus saja. Cukup percaya Yesus saja. Loh, iblis jauh lebih menang kalau soal percaya kepada Yesus. Demi Tuhan Bapak Ibu, saudara tidak akan pernah menang kepada Yesus. Percaya itu bukan iman. Percaya itu adalah manifestasi daripada iman. Tapi jangan dibalik, orang percaya pasti beriman. Tidak. Saudara masih ingat yang dari India, Gandhi siapa? Siapa? Ya, dia bilang, aku percaya Yesus itu dahsyat. Seandainya orang Kristen seperti Yesus semua, aku jadi Kristen. Sampai mati dia nggak jadi Kristen. Dia percaya. Iblis percaya bahwa dia anak Allah. Iblis percaya bahwa dia mati untuk mengalahkan dia. Dia tahu. Karena nubuatannya sudah, ya, itu dideklarasi waktu dosa itu datang. Mari kita lihat. Yesus wafat, ya, tersalib. Itu bukan berita baik. Itu berita buruk. Sehingga hari ini orang-orang Yahudi dia tidak mau terima sang Mesias ini. Kenapa orang Yahudi tidak mau terima Mesias ini? Karena dalam bayangan orang Yahudi, Mesias ini adalah raja di atas segala raja. Dalam konteks bahwa dia harusnya punya kuasa, dia harusnya dahsyat. Sampai hari ini Yahudi memutuskan untuk berhenti di kitab Musa, hukum Taurat. Tokoh puncaknya bukan Yesus. Itu namanya Yudaisme. Yahudi yang di sana sebagian besar masih menantikan sang Mesias. Karena ini memalukan. Ini mati loh. Katanya ini hebat. Katanya ini dahsyat. Kenapa mati? Tapi kabar baiknya, kalau dia tidak mati, maka roh saudara tidak bisa dihidupkan. Saya ulangi Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Kalau Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit, roh saudara tetap mati. Semua orang akan tetap binasa. Tidak ada yang menghidupkan roh manusia kecuali kebangkitan tadi. Bukankah kematian itu adalah bagian dari kita? Kebangkitan adalah bagian daripada upaya Tuhan untuk mengalahkan kematian. Itu dia bangkit. Kebangkitan Tuhan dari kematian membuat dia terlepas dari nature manusianya. Dia bukan manusia lagi. Dia menggunakan tubuh kemuliaan. Tidak ada manusia yang memakai itu hari ini. Dia melepaskan dirinya dari sosok jasmania menjadi sosok ilahi dengan tubuh kemuliaannya tadi. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, kebangkitannya ini membawa satu, Yesus adalah Allah. Dua, Yesus adalah manusia. Tiga, Yesus adalah roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Ini sungguh menakjubkan. Karena kalau roh memberikan hidup, berarti yang mati ini bisa hidup. Karena dia memberikan kehidupan. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada keselamatan dalam konteks roh yang sudah mati tadi.
Agama tidak menyelesaikan yang itu. Pak Pendeta tunjukkan ayatnya dong, supaya kita tahu. Kok bisa dia jadi roh yang memberikan hidup? Ya, karena dia bilang, aku pergi meninggalkan kamu, supaya aku bisa masuk ke dalam kamu, dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus hidup di dalam kamu, kamu menjadi hidup. Ternyata roh kamu hidup. Kamu mulai tidak suka dosa, apalagi hidup di dalam dosa. Pada puncaknya ketika kamu sungguh-sungguh menghidupi roh kamu, oleh karena Roh Kudus ada di dalam kamu, roh itu akan beranjak meningkat kepada satu eskalasi di mana kamu mulai membenci dosa. Bukan tidak suka dosa. Kamu ada di posisi membenci dosa. Lihat cewek cantik pun dulu kamu tuh yang jelek saja, kamu tuh pengen. Bayangkan yang jelek saja. Sekarang yang cantik, yang mulus bisa nggak kepengen. Itu karena roh kamu sudah hidup. Jadi roh kamu sudah hidup. Nah, Pak Pendeta tunjukin ayatnya dong supaya kita bisa belajar. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Satu Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh, kalau tidak ada kebangkitan, maka kita tidak bisa dilahirkan kembali. Kita adalah manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang terpenjara oleh dosa. Karena kebangkitannya itu, dia bisa melahirkan saudara dan saya dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saya berhenti dulu ya. Tadi di awal saya sudah bilang sama saudara, kalau saudara mau masuk surga penuh pengharapan, jangan terjebak dengan pengajaran-pengajaran luaran yang bersifat dangkal. Saudara pikir aktivitas rohani bisa menyelamatkan saudara? Tidak bisa. Karena aktivitas rohani itu tidak sama dengan kehidupan rohani. Saudara bisa rajin ke gereja, tetapi belum tentu saudara rajin ya menyediakan waktu di kamarmu untuk berlama-lama bermesra-mesraan dengan Tuhan. Padahal substansi daripada keselamatan itu bukan ketika kamu rajin ke gereja, tapi seberapa intim kamu dengan Tuhan. Nah, bahasa Yunani menyebut itu sebagai ginosko. Inilah hidup yang kekal. Kuncinya adalah ginosko, hubungan kamu dengan Tuhan, bukan kegiatan seperti ini. Pak Pendeta, saya melakukan ini ke gereja, saya melakukan berbagai aktivitas kerohanian, ini dasarnya adalah kehidupan rohani. Itu jauh lebih baik dan itu jauh lebih aman buat saudara. Kalau aktivitas rohani kamu adalah bergerak oleh karena kehidupan rohanimu yang begitu bagus di sana, maka aktivitas rohani ini hanya aksesoris, hanya gimmick sebagai dampak saja. Karena saudara sudah dilahirkan baru, saudara akan ke gereja pasti. Tapi manusia lama pun bisa ke gereja, ya, oleh karena bukan lahir baru, tetapi oleh karena nanti tetangga gua ngomong apa. Gua kan orang Kristen. Kalau gua nggak ke gereja gimana? Akhirnya dia ke gereja. Coba kembali lagi ke gambar yang tadi. Nanti saya akan perlihatkan ayat-ayatnya. Roh ini adalah roh yang memberikan hidup. Ya hidup di sini, saudara nanti belajar bahasa aslinya. Itu bukan bios. Bios adalah hidupnya Adam dan keturunannya itu bios. Tapi Adam yang kedua ini, hidupnya adalah zu, hidup kekal. Saudara terima Yesus, saudara hidup kekal. Saudara terima Adam, saudara mati kekal. Itu saja. Sangat sederhana. Jadi kekristenan ini hanya bungkusnya saja. Ya. Coba gambar yang tadi. Ya. Ini adalah roh yang memberi hidup yang akan masuk ke dalammu. Roh. Ya, ini roh saudaranya. Jadi Yesus ini tidak masuk ke dalam tubuh saudara, tidak masuk ke dalam jiwa saudara, dia langsung menghidupkan roh yang sudah mati.
roh manusia yang sudah mati itu dihidupkan oleh Tuhan melalui roh yang memberikan ayat ini. Pak Pendeta, ayatnya mana? Saudara harus tahu ayat. Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63. Pengharapan iman dan kasih ya. Jadi kalau saudara punya pengharapan, bagian yang Yohanes pasal 6 ayat 63. Kita lihat, rohlah yang memberi itu. Yesus ketika jadi manusia, dia belum bisa memberikan hidup kepada saudara. Karena hidupnya itu ada di dalam dirinya. Tapi setelah bejananya pecah, bejananya mati, roh itu keluar. Jadi Roh Kudus menghidupi saudara banyak orang. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan ini saudara, jangan kamu letakkan dalam pikiranmu. Saudara tetap mati. Karena ini pengajaran Bapak Ibu, belum tentu saya bisa lakukan dengan baik. Tapi saya harus ajarkan. Ini firman Tuhan adalah roh dan hidup. Artinya ini bisa menghidupi saudara, tapi bukan sebagai pengetahuan. Dia masuk ke dalammu, jadikan itu rema. Bukan sekedar logos. Kalau logos berhenti di pengetahuan, saudara akan tambah tahu, saudara akan tambah ngerti. Bukan ada kehidupan di sana, ada kematian yang fatal karena saudara tambah sombong. Tambah ngerti, tambah sombong, tambah ngerti, tambah sombong. Yang ada bayang-bayang kematian di sana. Walaupun kesombongan saudara dibangun di atas kebenaran, saudara sombong. Tapi kalau saudara terima ini firman Tuhan dan kemudian masukkan sebagai rema, Tuhan berkata hari ini akan, Pak Pendeta, tunjukkan 2 ayat lagi. Roh ini yang memberikan hidup saudara. Tunjukkan 2 ayat lagi. Jadi lebih menarik. 1 Korintus 15:45. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15:45. Tuh, Bapak Ibu ya, ada tertulis. Ini bukan Pendeta Yohanes Sugiono punya opini ya. Ini ada tertulis. Ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ini kata hidup ini adalah bios. Hidup tapi akan mati. Itu bios. Jadi sama-sama hidup. Saudara juga hidup. Tapi hidup saudara akan mati kalau saudara tidak menerima roh yang memberikan hidup. Tetapi Adam yang akhir itu tadi manusia yang berinkarnasi. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan saudara. Roh saudara hidup. Ada satu lagi yang sangat mengerikan tentang kuasa yang dahsyat ini. Roh yang menghidupkan. Izinkan saya kemukakan ayat ini, saya pakai backgroundnya dulu. Yusuf Roni ketika pertama kali bertobat, ayat yang sangat dia favorit adalah roh yang memberikan hidup yang terambil dari nubuatan. Nubuatan Yehezkiel. Ya, Yehezkiel itu di Perjanjian Lama. Yehezkiel 37 ayat 14. Yehezkiel 37 ayat 14. Saudara, sangat menarik karena ini bicara begini nih. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Rohku ke dalammu. Kalau Yesus jadi manusia, dia nggak bisa masuk ke dalammu. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Mengatakannya dan membuat. Pak Pendeta jangan asal comot dong. Ini sebetulnya perikopnya apa? Langsung Yusuf Roni menceritakan perikop. Kalau asal comot, nanti saudara tidak terima pengajaran yang benar. Yusuf Roni mengatakan ini adalah
bicara tentang penglihatan Yeskiel. Di lembah yang dalam, dia melihat ada kematian yang sudah sangat lama. Yang dia lihat di situ adalah tulang-tulang kering. Bayangkan saudara, tulang-tulang kering, artinya manusia ini sudah mati, lama sekali mati. Tidak ada kehidupan di sana. Sudah lama mati itu. Tiba-tiba roh Allah hinggap di dalam tulang-tulang kering tadi. Orang ini hidup, dagingnya tumbuh, sosoknya tumbuh, bahkan rohnya hidup, rohnya dihidupkan. Ini bicara tentang nubuatan Yesus. Jadi roh yang memberikan hidup itu sudah ada jauh sebelum itu dan sudah dinubuatkan. Ini adalah bicara tentang roh yang memberikan hidup. Sampai titik ini saya berharap ya, saudara bisa paham ini. Kemudian kita akan lanjutkan gambar berikutnya. Urut saja, urut. Nanti yang belakang nanti saya akan pilih. Nah, ini hayat, ini hidup. Jadi roh saudara sudah hidup, ya. Kalau roh saudara sudah hidup, maka tadi yang di sini itu dosa. Ini gelap nih di sini. Di sini itu gelap, yang gambar awal tadi. Dia tidak mampu menghadapi kehidupan. Jika dia tersingkir keluar. Ternyata benar loh Pak Sugiono. Saya sekarang udah gak suka dari yang dulu saya suka. Dari mana kekuatan itu? Karena ada hayat yang saudara terima. Yang menghidupkan saudara sehingga saudara tidak suka kematian. Saudara mulai tidak suka dosa. Tapi dosa tidak lenyap di dalam diri saudara. Masih punya irisan. Ini irisan dosa. Ya, ada sedikit daging yang berkuasa di dalam tubuhmu. Ini tubuhmu. Ya, karena dosa itu masuk ke dalam tubuhmu. Ada sedikit kekuatan di sana. Nah, kekuatan dosa itu yang ada di dalam diri manusia membuat saudara jatuh bangun. Jatuh bangun. Tapi saudara tidak akan jatuh terus di situ. Kalau saudara jatuh di situ terus, Tuhan marah. Lu boleh jatuh di situ, tapi harus bangkit. Lu boleh jatuh di tempat lain enggak apa-apa, tapi lu harus bangkit. Jatuh lagi boleh, tapi jangan jatuh di tempat itu. Karena ada dosa favorit yang kesannya bercanda, orang itu bercanda. Pak, yang lain-lain saya sudah tinggal, Pak. Dia hitung dengan hitungan jari. Yang ini saya sudah tinggalkan, yang ini saya sudah tinggalkan, yang ini saya sudah tinggalkan, yang ini saya sudah tinggalkan. Tapi yang satu ini susah, Pak. Itu membawa saudara binasa. Contohnya perzinahan. Yang ini susah Pak, karena ini aku benar-benar sayang sama dia, dia juga sayang sama saya. Dan orang bercanda, itu namanya dosa favorit. Tidak boleh ada di dalam hidupmu dosa favorit. Karena dosa itu akan membawa saudara kepada kebinasaan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dosa itu akan membawa saudara kepada kebinasaan. Oleh karena apa? Saudara saya yang tinggal di Tangerang hari ini sudah 10 tahun 15 tahun. Hidup kumpul kebo. Gak takut mati. Katolik, Kristen. Hidup kumpul kebo. Karena ada ikatan cinta yang sangat kuat. Gak perlu ada pernikahan yang resmi. Mereka menggunakan dasar itu. Saya sangat mencintai istri saya. Suaminya juga mengatakan, saya tanya ke kakak saya, kenapa kok bisa begitu ya? Mereka tahu kebenaran tapi hidup dalam ikatan perzinahan sebagai suami istri. Lalu kakak saya mengatakan, karena dua-duanya Katolik. Kalau Katolik kan nggak bisa ditakbiskan lagi, nggak bisa diberkati lagi di gereja. Apapun dasarnya, karena tidak bisa diberkati, kamu mengambil pilihan untuk hidup di dalam dosa secara menetap. Kamu nggak pernah tahu, nanti malam kamu mati. Di rumah duka boleh saja ada penghiburan. Saat ini si orang ini telah senang di sorga. Itu bohong Bapak Ibu. Itu bohong. Dari cara hidupnya bagaimana dia bisa ada di sana. Kekristenan nggak bisa menyelamatkan saudara.
Karena kekristenan itu kesejatiannya adalah terhubung dengan Kristus dan kamu menjadi hidup. Hidup yang baru. Amin. Jadi saudara tetap akan jatuh bangun ya. Tapi yang paling penting bukan itu, gambar berikutnya ya. Hidup saudara tidak dipimpin lagi, tidak dikuasai lagi oleh dosa. Tapi hidup saudara dipimpin oleh Allah. Bukan dalam perkataan, bukan dalam pengetahuan, tapi dalam realita hidupmu dipimpin oleh Allah. Gambar berikutnya. Tidak ada lagi hal yang paling penting di dalam dirimu ketika engkau sungguh-sungguh memahami dan punya kerinduan yang sangat besar untuk ada di sorga. Allah menjadi pusat kehidupanmu. Tidak ada lagi yang penting. Sekalipun aku nggak punya uang, sekalipun aku tidak secantik orang itu, dulu mengganggu banget. Sekalipun aku tidak setinggi orang itu, dulu mengganggu sekali. Tapi begitu Allah ada di dalammu, segala yang begitu sudah tidak mengganggu lagi. Bagiku Allah harta. Wah, kalau saudara mati dalam kondisi begini Bapak Ibu, saudara tinggal introspeksi diri. Kalau saudara hidup dalam kondisi begini, kematianmu memang mengenaskan. Ditabrak sama tronton, jenazahnya udah gak berbentuk, mati berantakan, tulangmu dilindes sama tronton tadi. Tapi kamu masuk surga. Ada orang enak ya Pak ya kalau mati nonton TV. Saya gak mau loh mati nonton TV. Kalau bisa nonton TV juga tetap hidup. Enak ya Pak ya. Kemarin malam masih bercanda loh Pak. Malam-malam dia tidur, besok pagi udah gak bangun. Aduh enak sekali ya matinya ya. Bukan cara matinya, tapi bagaimana cara hidupmu. Kematian itu mah gak usah dipersoalkan, karena buat Tuhan itu gampang. Ketika tubuhmu hancur berantakan oleh karena diterjang oleh tronton, tapi bagi Allah dia berkepentingan terhadap jiwa dan rohmu. Langsung diambil oleh Tuhan, dibawa ke surga. Saya bertobat Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, itu oleh seorang yang bernama Alex, Pak Alex. Matinya sangat mengerikan, matinya sangat mengerikan. Tapi bagi saya orang ini sudah ada di sana. Dia adalah orang yang mempertobatkan banyak orang termasuk saya. Dia pujuk-pujuk saya untuk melayani Tuhan. Dia rubah paradigma saya sedemikian rupa sehingga saya mau melayani Tuhan. Itu orang yang sangat berjasa bagi saya. Matinya Bapak Ibu, matinya. Dia lagi tugas naik mobil. Di depannya, hati-hati saudara. Kalau saya ceritakan ini saudara harus hati-hati. Di depannya ada truk bawa itu. Kayak besi-besi panjang itu. Ya besi-besi panjang itu yang panjang. Merosot. Langsung masuk ke mobilnya Pak Alex tadi. Nembus ke kacanya, kacanya pecah. Matanya bolong. Dah, masuk. Mukanya rusak. Jenazahnya tidak boleh langsung ditutup. Jadi tidak ada orang bisa lihat jenazahnya. Karena keluarganya memutuskan untuk langsung tutup peti. Tutup peti. Tapi bagi saya Bapak, Tuhan gak lihat cara matimu. Amin. Janganlah seperti orang yang beragama di luar sana. Wah enak ya husnul khotimah. Apanya husnul khotimah? Dalam kondisi sholat dia mati. Saudara dalam kondisi penyembahan itu saudara juga bisa mati. Tapi kalau penyembahan itu adalah bagian dari rutinitas saudara, itu tidak memberikan dampak apa-apa. Tapi bagaimana engkau hidup di dalam ruang pribadimu, itulah yang membuat engkau punya pengharapan akan hidup yang kekal. Amin. Berikutnya, gambar berikutnya. Ini masih ada 20 lagi loh. Gak apa-apa ya 20 lagi. Gak, tenang saja. Ini sudah terakhir-terakhir. Jadi sudah selesai ya. Daripada sebentar nanti saudara gak dapat apa-apa, mending sedikit lama. Saudara, ini Yesus kalau tidak mati. Ya. Tanpa salib Yesus tetap hidup, tetapi dia akan tetap sendirian. Rohnya ada di sini nih, roh yang memberikan hidup.
Ada di mana Pak? Pak Pendeta kok tahu waktu dia hidup itu roh yang menghidupkan itu ada di sana? Pak Pendeta tahu dari mana? Kolose pasal 2 ayat 9. Jadi supaya saudara tahu, Kolose pasal 2 ayat 9. Kalau cuma gambar saja, jangan-jangan ini cuma Pak Sugiono yang ngomong begitu. Tidak, firman Tuhan yang ngomong begitu. Kolose pasal 2 ayat 9. Nih, saudara perlu perhatikan yang ini dulu secara jasmania. Ya. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania, yang tadi gambar pertama tadi, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu di dalamnya onderdilnya beda dengan kita loh. Kita punya roh yang sudah mati, tapi dia punya roh yang menghidupkan, itu Yesus. Itu Kolose pasal 2. Seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam kejasmanianya dia. Seluruh kepenuhan Allah. Jadi pada hakikatnya dia itu adalah Allah yang terpenjara oleh fisiknya. Karena dia berinkarnasi jadi manusia. Nah waktu fisiknya lepas, rohnya keluar. Rohnya itu memberikan hidup. Gambar yang tadi. Gambar yang tadi. Ya. Waktu Yesus mati, dari salib ini, roh yang menghidupkan itu, Yesus berkata kan, aku pergi terlebih dahulu, kemudian aku gantikan aku dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak terhalang secara jasmani. Dia bisa tinggal di seluruh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Seluruhnya menerima aliran-aliran roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Seluruh manusia bisa menerima roh yang menghidupkan. Karena dia sudah tidak ada di dalam kondisi jasmania tadi. Seluruhnya lepas. Tanpa ini saudara akan mati. Karena agama tidak menghidupkan roh yang mati. Agama memperbaiki perilaku luar. Tetapi lahirianya tetap saja. Oleh karenanya sangat menarik ketika 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Coba ya kalau saya nggak salah ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kalau salah ya sudah, lewatin saja. Nanti ganti ayat lagi. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 kalau enggak 17. 17 coba. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Tuh. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, manusia lamanya itu sudah berlalu. Yang baru ini sudah datang, itu berbentuk ciptaan, bukan hasil dari pengajaran. Itu ciptaan Allah. Agama tidak bisa menciptakan manusia baru. Agama bisa mengajarkan sesuatu yang baik. Sehingga perilaku luar orang itu bisa sama baiknya dengan kita. Bahkan dia bisa lebih baik dari kita. Tapi kematian tetap ada pada dirinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam agama, agama hanya bisa memperbaiki perilaku luar melalui ajaran-ajaran yang baik. Tapi rohnya tetap mati. Sehingga bagi orang Kristen, manusia lama itu pakai lagi, sangat berbahaya. Saudara binasa, percaya sama saya. Makanya orang Farisi itu orang yang punya pengetahuan banyak, tapi dia matinya masuk neraka. Karena dia tidak punya kehidupan di dalamnya, tapi dia punya pengetahuan banyak. Karena dia tidak terhubung dengan Tuhan. Nah, ini adalah gambar yang bisa membantu saudara tadi. Kemudian yang terakhir, berikan dulu kemuliaan yang terakhir, senang ya? Ya harus senang Pak, dari tadi kayak yang terakhir ya. Masa yang terakhirnya lama amat sih. Saudara, Adam itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi bukan imago Dei. Imago Dei itu ada di dalam Adam 2. Ini sama-sama manusia. Adam pertama adalah manusia, Adam kedua adalah manusia. Tapi dia adalah gambar Allah. Yang tadi Kolose pasal 2 ayat 9 mengatakan fulfillment of divinity.
Divinity artinya adalah keilahian, kepenuhan keilahian. Lawan dari divinity adalah humanity, kemanusiaan. Adam ada di sini. Dia diciptakan hanya serupa, tapi dia tidak punya gambar Allah. Dia diciptakan serupa saja dengan gambar dan rupa Allah. Itu namanya imago Dei. Itu namanya representation. Representation itu artinya representatif dari Allah. Tetapi dia bukan Allah. Tapi Adam yang kedua, di dalamnya ada Allah. Dia adalah Allah yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini gambar terakhir. Ya, saya cuma mau katakan satu, ya. Kalau saudara sudah dengar ini, ya, hiduplah sungguh-sungguh. Percaya dah sama saya. Kita nggak bisa sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah, bukan milik kita. Tetapi di dalam kehidupan yang baru, bangunlah satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, satu hubungan yang intim itu bukan hubungan persahabatan. Bukan hubungan persahabatan. Tuhan gak suka dengan persahabatan saudara. Tetapi hubungan suami istri. Keintiman itu dikaitkan dengan suami istri. You adalah mempelai perempuan. Dia adalah mempelai laki-laki. Itulah yang menyelamatkan saudara. Satu keintiman. Kamu curhat segala macam kepada istrimu. Saya tidak pernah curhat kepada istri tetangga. Apa kata tetangga nanti, lu salah alamat. Curhat sama istri tetangga. Saya curhat sama istri paling cantik Bapak Ibu. Saya curhat ke dia. Segala macam saya curhat ke dia. Saudara curhat kepada Tuhan. Karena dia adalah pasanganmu. Sehingga hidup pasti akan berubah dalam dan luarnya. Bukan luarnya saja. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Saya minta pemain musik. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan dengan iman. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan dengan penuh iman. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Engkau telah mengisi apa yang hamba-Mu harapkan, supaya hamba berbicara bukan atas dasar kuat gagah, bukan atas dasar kefasihan, tetapi sungguh hamba merasakan Engkau hadir dan Engkau mendukung, Engkau memberikan satu tuntunan sedemikian rupa, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan